Selamat berjumpa kembali di perbincangan solusi sumber daya manusia, solusi SDM. Dan seperti biasa bersama teman-teman dari Magnet Solusi Integra, ada juga narasumber tamunya lengkap formasinya hari ini. Saya bersama 3 bidadari. Yang satu sudah senior bidadarinya gitu ya. Temannya yang ngomong ini gitu bidadari. Kan. Itu kalau sudah senior begitu namanya bidadara. Dan hari ini kita ngobrolin sesuatu yang menyenangkan. Kenapa? Karena curhat-curhatan kita. Gak tahu ini, nanti kita nanya ke Devi ya. Kita diajak curhat-curhatan sama Devi. Fungsi SR ya untuk menjadi teman curhat seperti apa? Menarik untuk kita diskusikan. Dan ini melengkapi untuk Anda praktisi HR yang sudah bergabung bersama perbincangan ini. Jangan kemana-mana ya. Ikuti terus perbincangannya karena ini menarik ya untuk bagaimana menjalankan fungsi atau peran HR sebagai teman curhat. Seperti biasa saya menyapa para narasumber yang sudah hadir. Bu Novi, apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat ya? Mas Aldi. Nah ini dia bidadari kita yang pertama. Bagaimana kesannya menjadi seorang bidadari pagi hari ini? Bidadari. Bu Novi bisa guyon loh nih. Iya Mas Aldi. Ya, sehat ya Bu ya? Sehat alhamdulillah, semoga semuanya sehat juga. Amin. Terima kasih, selamat hadir kembali di perbincangan ini. Kemudian tamu kita ini seorang praktisi HR namanya Mbak Uri Septiani, betul ya? Mudah-mudahan saya tidak salah nama. Lebih akrab dipanggil Mbak Septi. Apa kabar Mbak? Baik, alhamdulillah sehat Pak. Sehat ya. Oke, baiklah. Dan satu lagi yang sudah akrab untuk suaranya, untuk Anda dengarkan dan wajahnya untuk Anda nikmati, bidadari kita yang terakhir. Devi. Ya, selamat pagi Pak. Selamat pagi, apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah puji Tuhan. Alhamdulillah puji Tuhan ya. Oke, hari ini kita mau curhat-curhatan, Dev. Iya, memang saya sih curhat ini. Saya sediakan wadah untuk teman-teman. Apakah ini menjadi topik yang jarang mendapatkan porsi dari teman-teman HR karena dianggap tidak terlalu penting atau seperti apa? Padahal curhat itu penting atau seperti apa, Dev? Oke. Sebenarnya jadi apa ya? Kebanyakan atau mayoritas teman-teman di luar sana itu menganggap seorang HRD juga menjadi teman curhat, tapi itu tidak di-up karena memang tidak menjadi salah satu dari job desk. Kalau kita menyusun job desk kan nggak mungkin menjadi teman curhat karyawan. Oh gitu ya, nggak ada ya. Tapi memang itu menjadi fungsi dan peran bagi seorang HRD dan itu juga butuh skill. Kalau orang yang nggak punya skill jadi teman curhat kan dia jadi balik curhat ya, curhatan bareng mereka berdua, nggak nemuin masalah malah nambah lagi. Oke. Jadi hari ini kita mau menyiapkan dan kita mau belajar dari para senior ini yang sudah paham betul tentang dicurhati karyawan seperti apa ya Dev ya? Iya betul Pak. Ya gitu ya. Nah termasuk juga narasumber tamu. Tapi saya ke Bu Novi. Bu Novi, apa sih sebenarnya peran dan fungsi pengelola SDM di perusahaan? Apakah tadi prolognya kan curhat itu tidak pernah masuk di job desk, tapi sebenarnya penting. Iya betul. Yeah. Jadi kan gini Mas, kalau di sebuah organisasi kan ada pembagian fungsi gitu ya. Jadi fungsi mulai dari pengadaannya kayak gitu kan, terus kemudian prosesnya yang inti gitu. Jadi mau produksi lah, mau jasa yang lainnya seperti itu. Terus kemudian ada fungsi-fungsi kayak pencatatan keuangannya gitu. Terus ada fungsi kalau misalnya ini di delivery produknya kayak gitu kan. Nah yang fungsi-fungsi yang ini semua itu tidak akan bisa berjalan dengan baik kalau tidak ditopang dengan fungsi yang ada di dalam human resource kayak gitu kan. Dimana yang human resource ini adalah yang ngurusi semua orang-orang yang terlibat di dalam fungsi-fungsi yang ada di dalam sebelumnya itu tadi gitu. Nah ngurusi orang itu kan manusia ya, kita ngurusi manusia itu nggak lepas dari sesuatu yang sifatnya pribadi dia. Meskipun ketika orang itu sudah ada di tempat kerja, diharapkan dia bisa fokus terhadap pekerjaannya gitu ya. Tapi kan ini bukan benda mati gitu yang bisa disetel gitu ya. Misalnya di rumah lagi repot, ada masalah, anaknya sakit lah misalnya kayak gitu. Ada hal-hal lain yang mengganggu, tentunya secara tidak langsung itu pasti berpengaruh terhadap pekerjaannya kayak gitu. Nah
itu tadi yang kemudian itu yang harus disadari. Padahal kalau kita bicara di tempat kerja, ini tujuannya adalah harus lebih ke arah produktivitas lah, yang kayak gitu-gitu. Sehingga ini tadi menjembatani supaya kalaupun mereka ada masalah, nah ini tadi tidak terlalu mengganggu di pekerjaannya, kayak gitu. Jadi salah satu peran HR yang misalnya kita pernah sering ceritakan, mulai dari perencanaan, terus kemudian kalau sudah direncanakan, kemudian kita meng-hire orangnya, akuisisinya, kayak gitu. Terus penempatannya, terus kalau orang sudah di dalam itu dikembangkan, kayak gitu kan, dikembangkan, terus kemudian dipertahankan sampai kemudian orang ini keluar, ini kan dikelola dengan baik. Nah, untuk memastikan itu semua berjalan dengan baik, itu tadi ada manusia yang terlibat di dalamnya, yang itu tadi perlu kita, salah satunya adalah memberi salah satu fungsi untuk memotivasi. Jadi memotivasi baik bisa secara personal maupun secara sistem yang diciptakan, kayak gitu Mas Aldi. Oke. Sekarang kita ke praktisinya begitu ya Mbak Septi. Mbak Septi, apakah memang benar bahwa curhat ini sesuatu yang penting tapi sering dilupakan? Pengalaman Anda sendiri selama menjalani ini, banyak nggak kebutuhan dalam tanda petik ya, kebutuhan dari karyawan yang Anda kelola itu untuk curhat? Kebutuhannya sih banyak sih Pak. Saya tahu memang biasanya dalam HR ini, konseling ini memang sering dilupakan. Tapi bagi saya ini sangat penting. Tidak semua HR ini bisa melakukan perannya sebagai konseling. Seperti yang Mbak Devi bilang, bahwa konseling itu juga mempunyai skill. Karena dalam pemberian konseling ini kita juga ibaratnya harus peka. Kita harus care juga. Kita memang harus bisa merangkul. Kita tidak melulu bahwa dalam konseling ini karyawan harus ke kita dulu. Dalam arti kita juga harus memantau, karyawan ini seperti apa sih. Ada kalanya karyawan ini kinerjanya menurun. Nah, seperti itu. Karena HR itu juga harus pandai ya melihat, walaupun kita banyak karyawan, kita harus banyak melihat. Kadang kita juga keliling ya untuk mengetahui kondisi. Jadi HR itu juga nggak mungkin cuma duduk aja gitu ya, terus rokok-rokokan, ngopi-ngopi gitu, enggak boleh dong ya. Ada Thomas, Aldi. Loh mungkin, saya ini kan bilang itu apa yang tidak mungkin di dunia ini gitu loh. HR kok nggak pernah ngobrol-ngobrol sama karyawan, itu kan ya susah ya kalau kayak gitu. Iya, memang harus membuka diri juga untuk masuk ke dalam lingkup karyawan. Jadi agar kita tahu karyawan ini sebenarnya ada masalah atau tidak sih. Penting, tapi memang jarang diterapkan. Dan seperti yang infokan dari Mbak Devi tadi, memang tidak akan menjadi job desk, tapi ini juga merupakan tanggung jawab HR. Seperti itu. Karena bagaimanapun kalau misalkan ada permasalahan dari karyawan itu sendiri akan berimbas kepada sesuatu yang di perusahaan, seperti kinerja, seperti itu. Seperti itu Pak. Oke, gitu ya. Dan pengalaman selama ini Mbak Septi juga, apakah sesi-sesi curhat itu meskipun mungkin kelihatannya sederhana gitu ya, cuman curhat yang diartikan sebagai konsultasi yang luar biasa, ngobrol bareng gitu, itu cukup memberikan manfaat ya? Cukup memberikan manfaat. Jadi selama ini yang saya lakukan, memang saya juga lebih banyak konseling ya selama 9 tahun ini kepada karyawan. Saya tidak membuka untuk konseling hanya untuk pekerjaan saja. Kadang mereka datang gitu hanya curhat untuk masalah keluarga. Tetapi saya tahu bahwa permasalahan keluarga ini akan berpengaruh pada pekerjaannya dia. Betul. Jadi ya itu Pak, memang konseling itu sangat penting buat saya juga, karena untuk memperhatikan karyawan bagaimana. Secara emosi juga akan mempengaruhi juga kan. Iya. Yang paling banyak dicurhatkan apa sih kalau masalah keluarga itu? Utang-utangan apa? Gegeran apa? Dev, kenapa ketawa dia? Mentang-mentang masih baru. Udah mulai tah? Enggak, maksudnya mulai talk show kita ini loh, Dev. Oh iya, benar-benar. Iya. Oke. Yang cukup banyak dikeluhkan apa biasanya? Kalau cukup banyak dikeluhkan tetap Pak internal permasalahan antar karyawan ya. Biasanya kan antar divisi itu tidak menemukan kecocokan. Iya, seperti itu kan banyak. Tapi ada juga kalau permasalahan curhat yang pribadi, biasanya mungkin yang sudah berumah tangga, entah itu suaminya atau ke anaknya, sebenarnya lebih emosionalnya lebih ke
hubungan suami ya. Cuman di sini saya biasanya melihat itu secara objektif ya, maksudnya ini bagaimana. Saya pasti akan memberikan solusi. Oke. Luar biasa loh ya. Ya Dev ya, luar biasa loh fungsi seorang HR begitu ya. Betul, mempengaruhi mental soalnya, Jujur hati Pak. juga harus siap Harus gitu ya. siap, harus sabar, dan kita sebagai HR juga ini tidak boleh siapapun yang sudah konseling di kita harus punya prinsip bahwa Keep ya? Iya, mengkeep ngekip informasi. Jadi kita jangan jadi HR yang maaf nih ya. Ember. Kayak gitu Ya, ember. Banyak soalnya. Ya, dengerin lu Dev ya, dengerin lu Dev Nah, ya. kadang karyawan juga melihat HR itu gini, apakah saya bisa percaya sih? Kadang kalau karyawan sudah bisa percaya dengan HR, dia akan datang sendiri walaupun dia tidak kita panggil atau gimana, atau tidak ada masalah sedikit pun dia pasti datang. Ya. Jadi faktor kepercayaan itu juga penting. Ya, untuk ya. karyawan. Oke, ini bukan sesuatu yang baru untuk Anda yang sudah menjalani profesi ini cukup lama ya, tetapi bagi para pendatang baru di dunia HR, lanjutkan terus perjuanganmu ya dengan menonton dan mendengarkan talk show kita ini sampai akhir. Dev, apakah memang HR itu fungsinya cuma CMC itu ya? Secara garis besar ya? Fungsinya banyak, Pak. Banyak ya? Lebih dari CMC. CMC itu apa? Coaching, mentoring, konseling. Lebih dari itu ya? Lebih dari itu, kita banyak ada rekrutmen, development, kemudian organisasi development juga, mulai dari scope people sampai ke organisasi kita juga handle. Kemudian KPI penilaian karyawan itu ada insentif dan sebagainya, ada HR, ada CA dan sebagainya, mungkin yang lebih generalis ya. Tapi kalau yang dari CMC sendiri ini kadang itu difungsikan nggak hanya coaching, mentoring sama konseling. Itu kan dipisah-pisah sebenarnya Pak. Coaching untuk apa, mentoring untuk apa, kemudian konselingnya untuk apa, kayak gitu. Nah, untuk yang sesuai dengan di sini materinya kan konseling, lebih ke konseling. Nah, itu kalau berangkatnya dari pengalaman pribadi memang seperti yang disampaikan dari Mbak Septi ya. Kadang itu karyawan tanpa disuruh kita datang ke ruangan, dia dilihat gini, dia tuh kayak ada yang mau tak ceritain nih, ya udah sini kayak gitu. Dan itu masalahnya memang lebih ke general. Kalau kita secara personal atau untuk menggali data lebih dalam, kita ngungkapin atau nanya sesuatu hal yang general di situ. Misalnya kamu ada masalah apa di kantor pekerjaanmu, bagaimana dan sebagainya, kayak gitulah. Dari situ informasi-informasi akan step by step kita dapat. Istilahnya kita juga sekali kita jadi konseling, yang kedua kita juga ngumpulin data, kemudian yang ketiga kita jadi wadah mungkin ide mereka seperti apa. Kalau itu masalah perusahaan, dia pasti ada win-win solutionnya. Kayaknya ini loh, cara ini loh penyelesaiannya Mbak, gini-gini. Nah, kita baru analisa dari ide tersebut apakah bisa direalisasikan atau enggak. Itu pastinya lebih sulit kalau misalnya HR-nya cowok ya. Dan terus kemudian di perusahaan itu karyawannya mayoritas cewek ya. Biasanya kan susah ya kalau nggak jadi kerja Mas. Bukan begitu Bu Novi, maksudnya ini kan curhatnya itu loh. Yang telaten itu biasanya memang perempuan Pak. Iya makanya kalau HR-nya cowok kan agak susah ya. Benar. Ya oke, tapi itu menarik untuk kita bahas, dan silahkan juga untuk Anda sharing-sharing, karena sharing Anda akan melengkapi wacana diskusi kita di 0315620096 atau juga melalui WhatsApp ya, boleh di 0817300096. Tapi kita ke iklan dulu. Baik, kita lanjutkan sambil menunggu Anda yang mau sharing-sharing, monggo silakan. Sekarang juga sesi sharingnya sudah saya buka ya di 0315620096 atau juga melalui WhatsApp di 0817300096. Saya ke Bu Novi sekarang. Bu Novi, kalau kita bicara soal coaching, mentoring, terutamanya juga konseling, itu kan langsung ini kita itu pada karyawan yang bermasalah gitu ya. Mengidentikan konseling itu hanya untuk mereka yang punya problem. Apakah memang harus seperti itu? Atau konseling ini tetap bisa dilakukan sebagai inisiatif dari seorang HR? Tapi kita ke penelpon dulu. Selamat pagi Merkuri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Sumarwito. Iya ini. Kangen ya sama teman-teman ya? Iya, katanya yang cantik-cantik. Oh cantik banget. Bidadari ini Pak. Iya. Ini loh. Tadi kan Mbak siapa itu ngomong kalau konselingnya itu kalau laki-laki pegawainya perempuan saja bahaya. Belum tentu. Oh. Iya toh. Ono sing apa iku jenenge karyawannya laki-laki, konselingnya perempuan. Saya ini dadi bojone. Iya, ada
di perusahaan Nippon Pen. Saya ketemu sama-sama ngobati anaknya tabrakan sangkal putung itu ya. Dia di Gresik terus dipindah ke Lombok untuk di sana karyawannya laki-laki kan, kalau toko cat itu. Ya jadi urusan pribadi, yang sekarang kawin punya anak 2, yang satu di lulusan petas dia kerja, terus yang satunya diubah yang lain ini. Jadi kan kadang-kadang karena Gusti Allah ya, juga karena orang lanang wedok bisa ketemu, ini bisa dan lagi begini lagi juga kalau saya berdoa seperti saya, ya apa saya aku ngesi wong wedok iku, aku di bojoku bisa cerai karena Gusti Allah, bisa kan? Itu kalau saya kan gitu. Banyak hal yang kadang-kadang saya ini punya cucu 14 dari anak 4 dari istri yang dulu. Bisa kawin dengan pegawai negeri. Itu ya karena cuma doa. Dan lagi kalau gini, ada lagi yang caranya kalau lihat karyawan itu kalau wisata itu dijak berenang kan saya iso roh kanune itu ya cukup Pak. Seksi apa kan gitu ya. Terima kasih. Jadi perasaan Gusti Allah itu tidak bisa ditinggalkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Sorito kok jadi kemana-mana berenang, kontak jodoh. Tapi terima kasih intermezzo yang luar biasa ya, supaya nggak tegang. Balik ke Bu Novi lagi, silakan. Tadi nggak perlu ditanggapi ya? Ya, nanti aja. Boleh kalau mau ditanggapi, mau berenang. Emang Bu Novi suka berenang? Enggak, kalau saya nggak bisa. Monggo silakan kalau mau ditanggapin. Ya, semuanya kata Gusti Allah katanya. Iyalah. Oke, baik. Nanti jawaban saya sambil saya menjawab pertanyaan Mas Aldi ya. Baik. Tadi pertanyaan Mas Aldi apa sampai lupa saya. Jadi terkesima dia dengan apakah identik dengan karyawan bermasalah gitu ya. Gini, prinsipnya kalau kita bicara CMC itu kan ada coaching, mentoring sama konseling gitu ya. Jadi perbedaannya sebenarnya ketiga-tiganya ini untuk menyelesaikan masalah kayak gitu ya. Nah, tapi mungkin tekniknya saja yang berbeda. Kalau ke coaching itu sebenarnya kita lebih memprovokasi pikiran seseorang supaya kemudian timbul kesadaran terhadap masalahnya, kemudian dia mencari solusinya seperti itu. Terus biasanya ini ya bisa pribadi, tapi kebanyakan juga lebih banyak sebenarnya lebih ke masalah yang kaitannya dengan kinerja, yang dengan kompetensi, dengan masalah kepemimpinan yang seperti itu, Mas. Nah, kalau mentoring itu orang yang mengalami kesulitan atau orang yang kurang pandai dalam sebuah keterampilan atau skill tertentu, kemudian di mentoring gitu. Jadi biasanya kalau kita bicara mentoring itu bendanya atau subjeknya adalah ini kompetensi yang harus ditingkatkan kayak gitu. Jadi ngajarin sesuatu tentang hard skill gitulah. Kayak gitu. Terus kalau konseling, nah ini yang biasanya kaitannya dengan masalah pribadi gitu. Yang mengganggu dia di dalam pekerjaannya seperti itu. Nah, kalau tadi apakah identik dengan karyawan bermasalah? Bisa dikatakan iya, karena sebenarnya bermasalah dari hal-hal yang macam-macam tadi. Bisa karena masalah pribadi, karena kinerjanya terganggu, terus karena dia juga belum menguasai keterampilan tertentu seperti itu. Nah, tetapi sebenarnya tidak negatif, meskipun konotasinya dengan karyawan yang bermasalah, tapi artinya sebenarnya tidak negatif karena sebenarnya tujuannya adalah untuk mencari solusi dan dan ini akan lebih baik kalau memang datangnya dari kesadaran pribadi dari masing-masing orang yang datang itu tadi. Jadi kalau misalnya saya ini sering dipanggil sama bos saya gitu ya, terus kemudian teman-teman ngelihat, waduh itu kok sering dipanggil, dia mesti akeh masalah kayak gitu ya juga belum tentu seperti itu. Betul. Karena sebenarnya justru disitulah mungkin, karena kalau kita bicara di dalam skop HR yang lebih luas, bisa jadi saya banyak berdiskusi atau berkonsultasi dengan itu tadi masalah kinerja yang saya harus tingkatkan. Bagaimana kompetensi apa tertentu yang saya merasa kurang dan kemudian itu harus saya tingkatkan. Kayak gitu Mas Aldi. Oke. Mbak Septi sekarang. Mbak Sep, pengalaman Anda lagi-lagi karena praktisi begitu ya. Bagaimana? Apakah
memang inisiatif untuk membuka konseling itu muncul lebih banyak dari teman-teman HR atau bisa jadi dari para karyawan yang kemudian dengan sukarela nemuin Mbak Septi bilang, Bu, aku mau curhat, aku mau punya masalah segala macam bla 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 gitu. Selama ini yang terjadi seperti apa? Kalau selama ini yang terjadi, kalau saya yang lebih aktif untuk membuka untuk konseling, maksudnya dengan melihat kondisi karyawan itu sendiri. Jadi nggak harus karyawan datang ke saya gitu. Seperti yang tidak harus artinya sebagai HR kita tidak harus selalu menunggu orang datang baru kita ini. Betul. Tapi ada proaktif ya, sikap proaktif. Karena kadang saya ketemu teman ya, dalam arti kalau di luar ruangan nih, saya kan biasanya ada pembedaan posisi ya, saat saya di luar ruangan sama tidak. Saat saya tidak saat saya di luar ruangan, saya memposisi saya teman. Jadi di situ saya tahu, oh anak ini lagi kenapa sih? Saya kadang panggil. Nah itu baru kenapa? Jadi saya di situ baru nanyain ada masalah apa, kenapa? Itu baru tahu. Dan di situ nanti pasti saya akan memberikan arahan lebih ke positif ya, terus memberikan solusi seperti itu Pak. Kebanyakan itu cewek secara gender ya. Apakah tapi kalau di perusahaannya Mbak Septi mayoritas cewek ya? Cewek cowok sih. Cewek cowok imbang ya? Imbang. Tapi kebanyakan mereka yang terbuka untuk curhat itu lebih banyak cewek apa cowok? Lebih banyak cewek. Lebih banyak cewek ya. Kalau cowok lebih tertutup karena nggak enak juga ngomong sama HR yang perempuan begitu ya. Ini caranya beda Pak. Kalau untuk konseling untuk yang karyawan cowok itu beda pendekatannya. Kalau cewek kan pasti mempunyai rasa yang biasa karena gendernya sama ya. Kalau cowok itu biasanya saya lebih mendekatkan diri biasa kayak temen cowok ngobrol gitu. Oh dia kemana? Jadi arahnya dia pembicaranya kemana, saya pasti masukin begini atau mungkin ada kasus pekerjaan apa, dia seperti apa, pasti saya akan masukin dia juga, maksudnya dipanggil kamu gini loh, seharusnya seperti ini, seperti itu. Jadi pendekatannya beda memang kalau untuk karyawan cewek sama cowok. Gitu ya. Iya. Memang pastinya beda. Dev, ini kan selain HR kan karyawan tuh punya atasan langsung begitu ya. Benar. Nah, ketika bicara soal CMC tadi bukan cuma konselingnya tapi CMC-nya itu bagaimana harus berbagi peran ini supaya tidak overlap gitu. Okay. Artinya kan HR juga mengambil peran yang mana, atasan langsungnya juga mengambil peran yang mana. Seperti apa sebaiknya? Oke, kalau berangkat dari pengalaman ya Pak ya, kemarin memang ada beberapa case di mana ada satu departemen itu yang bermasalah itu anak buahnya, ada juga yang leadernya, tapi ini yang saya bahas yang anak buahnya. Anak buah, betul. Anak buahnya ini bermasalah, dia melakukan beberapa kali pelanggaran, istilahnya udah dapat SP1, kemudian SP2 lah, ini yang kita panggil. Indisipliner maksudnya? Betul. Iya, oke. Kemudian yang dipanggil pertama sebelum sesudah SP ya pastinya, atasannya yang ditarik. Kita kasih arahan, ibaratnya nih mentoring atasan atau leadernya untuk menjadi seorang coaching juga dan konseling juga bagi konselor juga bagi stafnya tadi. Kalau misalnya nih dari atasannya kurang bisa memberikan arahan, memberikan konseling kepada si staf ini, ya itu kita biasanya duduk bareng. Jadi ada atasan, ada HR. Tapi sebelum itu kita prepare-nya ya kita tektokan dulu sama atasannya. Ini ada si A nih bermasalah dan ini kayak gini. Kamu sebagai atasan bagaimana nih Pak Bu dan sebagainya lah, itu kalau dari atasannya sudah ada gambaran, nah kita jadi kumpulkan bertiga. Jadi tektokannya dalam satu ruangan dikumpulin. Ini kalau yang sesi konselingnya urusan pekerjaan ya, tapi kalau urusan pribadi biasanya sih staff ataupun teman-teman lebih nyamannya langsung ke HR. Karena kalau ke atasan kan ini ya bisa jadi nanti rasanya itu kok kurang yakin, objektif, bener. Kurang ini gitu ya, takut mempengaruhi penilaian kinerjanya begitu ya. Kalau di HR kan kita lebih ke istilahnya kalau di dalam sekolah daripada cerita ke wali kelas itu mending ke guru BP. Iya betul. Seperti itu. Tapi kalau dari sisi profesionalisme di dalam perusahaan itu kita nggak boleh langsung nembak ke stafnya, kita melalui atasannya dulu.
Itu yang lebih aman atau lebih formalnya seperti itu, profesionalnya seperti itu, supaya nanti merata, nggak langsung ya seperti tadi disampaikan Bu Novi tadi ya, kalau kita manggil seseorang bukan berarti dia yang bermasalah, tapi ada beberapa hal. Satu ya mungkin dia sedang coaching kayak gitu, atau mungkin sedang di mentoring seorang atasan atau di mentoring seorang HR kayak gitu. Tapi juga tergantung ini sih problematikanya. Kalau dia problemnya dari segi indisipliner terhadap SOP perusahaan atau peraturan perusahaan, ya langsung ke HR. Tapi kalau itu perihal target atau pekerjaan yang sesuai job desk-nya dia, itu ke atasannya dulu. Kalau personal langsung ke HR. Jadi ada jalurnya masing-masing biasanya kayak gitu. Oke. Terima kasih Dev. Sebelum saya break lagi ke iklan, Bu Novi mau menambahkan soal yang ini, berbagi peran antara HR dengan atasan langsung gitu dari karyawan-karyawan yang. Iya. Baik, seperti yang sudah disampaikan Devi, bahwa memang karena kalau masalah kinerja itu kan atasan yang sehari-hari lebih peka kan ya, lebih tahu apa hasil yang diharapkan, terus gap pencapaiannya dia kayak gitulah. Terus di perilaku sehari-harinya juga kelihatan dari interaksinya gitu. Jadi biasanya sih sebenarnya yang menangkap ada problem itu atasan langsungnya gitu. Nah, memang tapi biasanya itu tadi karena orang ini tidak mudah untuk bisa bicara dengan, mungkin kalau dengan atasan takutnya malah diinting-inting gitu ya Mas. Diinting-inting gitu ya. Terus misalnya model atasannya ini model orang nggak bisa jaga rahasia, ya dia juga takut kalau cerita masalah pribadi. Meskipun ini masalahnya dia mengalami masalah pribadi yang cukup berat, tetapi ada juga yang atasan bisa berlaku sebagai juga peran yang dilakukan HR itu untuk membantu dia menyelesaikan masalahnya, karena itu sebenarnya lebih align Mas, lebih langsung gitu kan. Jadi kalau dia bisa menyelesaikan masalah pribadi, kemudian pasti juga imbasnya ke pekerjaan yang menjadi lebih baik kayak gitu. Seperti itu. Ya, oke. Baik, nanti kita lanjutkan. Terima kasih untuk beberapa pertanyaan ataupun juga sharing dari sahabat-sahabat Mercury, tapi nanti akan dijawab oleh para narasumber setelah pesan-pesan ya. Oke, kita lanjutkan, mudah-mudahan waktunya nutut ya untuk menjawab semuanya. Pak Fian, yang pertama, bagaimana kalau di perusahaan hal yang menyangkut kepentingan karyawan tetapi HR tidak sosialisasi dulu? Masa iya bisa? Coba ke Mbak Septi deh. Mungkin nggak misalnya ada kebijakan-kebijakan yang itu berkaitan dengan karyawan tapi kemudian HR-nya tidak sosialisasi dulu. Sudah sosialisasi tapi mungkin kurang masif gitu ya, bisa juga kayak begitu ya. Ya, seharusnya tetap harus sosialisasi Pak, karena bagaimanapun itu kita juga harus menginfokan mungkin ada perubahan peraturan apa, kita harus tetap memberitahu semua karyawan, dan itu pun juga tidak bisa langsung ya. Dalam arti kalau misalkan ada pembaruan tidak langsung kapan gitu. Seperti saya mungkin ada jeda waktu untuk karyawan bisa mengerti dan menerima ada beberapa peraturan yang harus memang disosialisasikan seperti itu. Memang tidak bisa langsung, pasti ada pro dan kontra kalau tidak disosialisasikan. Tapi tetap harus ada upaya-upaya untuk paling tidak mengkomunikasikan dengan karyawan seperti itu. Oke. Kemudian satu lagi ini bagaimana menghadapi HR yang ember? Tentu dihindari oleh karyawan untuk curhat. Karena jawaban saya bagaimanapun HR itu kan sama kayak rocker, manusia juga kan. Yang ada yang ember juga. Sekarang ke seniornya nih. Iya ini Bu, kalau misalnya HR-nya ketahuan kok ngember. Iya, ada istilahnya etik yang namanya etik ya, bisa tertulis bisa tidak tertulis. Nah, etik tidak tertulisnya itu sebenarnya HR karena dia mengelola manusia, banyak hal yang tidak semua hal dia bisa sampaikan ke semua orang, terutama masalah yang bukan hanya yang ini ya, misalnya karena dia ini kan orang yang megang misalnya kebijakan tentang pengangkatan karyawan, tentang gaji kayak gitulah Mas. Itu kan hal-hal yang sifatnya kalau mau bilang itu rahasia, itu R1 gitu ya, konfidensial gitu ya, private and confidential gitu ya. Gitu. Jadi yang hal-hal yang kayak itu tuh dia harus paham gitu loh Mas, dan dia juga harus
sisinya keberpihakannya lebih kepada perusahaan seperti itu. Gitu, meskipun dia juga harus tahu apa kebutuhan karyawan, tetapi sisinya harus ke sana gitu. Jadi tentang masalah penggajian, terus mau pengangkatan karyawan lah, terus ada karyawan bermasalah, terus kemudian perusahaan mau punya policy tertentu. Nah, ini HR kan adalah orang pertama yang akan diajak bicara oleh si bos kan kayak gitu. Nah, termasuk apalagi kalau sudah hal-hal lain yang tadi itu misalnya masalahnya karyawan gitu. Jadi dia nggak bisa even ke bosnya ya. Even ke bosnya. Jadi misalnya ini yang bermasalah si A, dia cerita ke si HR yang B, terus bosnya si C gitu ya. Ya dia nggak bisa ceritakan semua masalah si A kepada si C gitu kan. Betul. Seperti itu. Jadi itu adalah etik yang meskipun tidak tertulis harus dimiliki oleh seorang HR. Seorang HR begitu ya. Nah, ada loh Bu HR yang ember. Lah ya kenapa itu. kenapa Siti? Memang ada. HR Oh, yang memang ember. ada kan? Loh, kan memang betul. Nah, itu dia. Tapi lebih embernya sebenarnya bukan ke masalah internal perusahaan, tapi lebih ke pribadi dan yang lain seperti itu sebenarnya. Ember kemana-mana, ada konseling, mungkin ada karyawan cerita kemana, dia kemana kayak gitu. Tapi kan itu tetap aja Mbak Septi bikin nggak nyaman ya Iya, untuk karyawan tetap bikin bersangkutan nggak kan. nyaman. Dan itu Kayaknya dia harus pindah tempat, Mbak. Pindah jabatan. enggak, jangan pindah. Sekolah Dia aja kayaknya di belum benar-benar memahami sekolah HR kayaknya. Oh, sekolah aja di sekolah. MSI. Oke, ya. MSI ya. 0811 340 5557. HR Nila tenang loh. Apa kamu nih namanya ya? Operator yang setia ini. Loh, terus lagi lah Dev, ini Dev ada tambahan lagi dari Mbak Nining. Jadi kan S-nya ngember. Nah, masih ada yang nggak terima ini Mbak Nining. Apakah seorang HR betul-betul bisa menjaga rahasia karyawan? Yang saya tahu biasanya HR selalu pro dengan bosnya. Lah iyalah yang bayar. Tapi gimana menjelaskan ini untuk Mbak Nining seperti apa? Oke. Katakanlah mungkin Mbak Nining ini punya pengalaman loh, HR-nya kok dikit-dikit Ngomong kayak gitu. iya istilahnya tadi Bu Jadi jembatan informasi. ngatok gitu loh ya, ngatok. Kalau jadi jembatan. ABS. Iya. Ada yang kayak gitu. Nah itu dia, itu kan bikin nggak nyaman juga. Nah terus gimana? Oke. Untuk mengatasi kan tadi yang pertanyaannya adalah mengatasi. Nah, kita juga harus tahu di mana porsi kita juga ya sebagai seorang karyawan. Ketika kita sudah melibatkan seorang HR, berarti kan otomatis secara profesional seorang HR juga akan menanggapi informasi yang kita berikan kepada mereka. Jadi kalau misalnya nih ada beberapa case yang itu sifatnya confidential dan kalian atau ibu di luar sana atau bapak di luar sana yang masih belum bisa menemukan solusi lah, itu butuh discuss. Itu kasih batas, atau selain dari HR ya, pilih salah satu orang atau karyawan yang menurut bapak atau ibu dapat dipercaya, baru konsultasi. Tapi kalau sudah tahu HR-nya itu pasti akan sampai di bos, berarti otomatis secara tidak langsung si karyawan itu kan memberikan informasi yang tidak dapat disampaikan oleh dia kepada owner ataupun atasannya. Kalau dia sudah tahu seperti itu, otomatis kan aku nggak bisa nih bilang ke bosku, berarti aku harus info ke HRD dulu. Kayak gitu lah. Kalau misalnya mau menghadapi HR yang seperti itu ya pilih-pilah lah untuk masalah yang dikonselingkan atau konsultasinya. Kalau masalah pribadi yang berdampak sama pekerjaan, kalau bisa minta solusi dan ditutup dengan oh begitu ya Bu Pak, baik akan kita laksanakan, sudah clear. Karena mungkin yang diceritakan ke bosnya lagi atau ke direkturnya atau ke ownernya itu sesuatu hal yang masih berdampak signifikan terus. Katakanlah dia punya masalah pribadi dibawa ke pekerjaan. Pada saat itu sudah curhat atau cerita ke HR ya, tapi tidak dapat terselesaikan masalahnya. Dia terus memiliki masalah keluarga dan dibawa ke pekerjaan, sehingga target-target yang diberikan oleh perusahaan tidak tercapai. Itu pasti akan jadi salah satu sumber informasi. Karena apa? Loh, kenapa nih si A kinerjanya turun? Karena apa ya? Informasi dari HRD, oh dia ada beberapa problem, salah satunya problem A, problem B, kemudian problem C, kayak gitulah. Owner pastinya kan ikut mengambil keputusan juga. Ini gimana? HRD juga ngasih solusi. Gimana kalau dia di-coachingkan atau diberikan seorang mentor itu berhubungan sama pekerjaan, diberikan seorang mentor, kita kasih waktu 3 bulan. Ya bukan berarti itu HRD ember ya, tapi dia pasti memikirkan solusi bersama dengan
si pemilik usaha Ya, atau kadang-kadang memang susah ya membedakan kalau misalnya masalahnya Mbak Nining ini susah membedakan mana yang dimaksud ngember tapi mana juga yang memberikan informasi yang benar, solusi ya. Untuk bertanya ke bosnya ini kalau karyawan kayak gini nih seperti apa. Mungkin aja HRD-nya tidak bermaksud untuk ngatok atau ABS begitu ya. Tapi dia juga sulit untuk bisa mencari solusi seperti apa. Mas Septi, seperti kalau misalnya ada kasus kayak begitu, ya Mbak menurut panjenengan? Kalau saya sendiri biasanya saya seperti yang diinfokan Mbak Dewi tadi, memilah-milah ya Pak ya. Kalau memang apa yang disampaikan dari karyawan itu bisa saya selesaikan, saya akan keep di saya untuk saya selesaikan jika sudah ada solusi. Tapi kalau misalkan memang di situ masih saya juga perlu andil dari pemilik ibaratnya, pasti saya juga akan info ke pemilik seperti itu. Nanti jatuhnya akan seperti apa. Tapi memang di sini HR ya itu tadi harus pintar milah-milah mana yang memang langsung harus ke atasan atau owner, mana yang memang kita harus bisa selesaikan sendiri agar tidak tambah rame gitu biasanya ya. Bisa juga begini loh, mungkin yang dimaksud oleh Mbak Nining kira-kira ya. Mungkin informasi awal soal lo kok kebijakan perusahaan nggak fair sih misalnya kayak begitu, kok ini menguntungkan ini gitu kan. Nah itu HR harusnya juga tidak mentah-mentah menyampaikan menurut masukannya si ini kok perusahaan kayak gini gitu ya, kayak gitu ya kira-kira ya. Iya betul. Kita harus melihat permasalahan juga Pak ya dari sini. Iya betul. Nah terus ini pertanyaan yang terakhir ini menarik ya. Bentar, kok HP saya nggak bisa. Nah, oke. Ini dari Bu Indri. Nah, gimana kalau yang memiliki masalah justru HR-nya? Terus karyawan mau curhat ke siapa kan ya? Gitu. Nah itu yang perlu dipahamin teman-teman. Misalnya ya, kita punya teman waktu itu HR ya kan, terus nggak punya ART kan repot ya kan. Waktu itu loh kan teman kita kan waktu itu kan. Terus gimana kalau kayak begitu? Saya juga kenal sih. Berarti kenal ya sama teman kita? Iya, kenal. Silakan dijawab langsung oleh yang bersangkutan, diklarifikasi nih, masuk ke acara insert ini. Kalau yang mempunyai permasalahan HR sendiri dan memang harus diputuskan bagaimana ya memang kita harus info ke manajemen ya akan seperti apa. Maksudnya saya mau seperti ini. Biasanya sih dari pemilik itu akan memberikan waktu ya. Tetapi kalau misalkan dari kita dirasa kayaknya sudah tidak bisa seperti ini, pasti ada tenggat waktunya seperti itu untuk menyelesaikan. Nanti juga akan kedepannya seperti apa juga dibicarakan. Step-step yang lain jika misalkan HR itu nanti tidak ada gitu karena permasalahan keluarganya gitu ya. Nah itu curhat dari seorang HR kepada dirinya sendiri. Curhat dan solusi itu. Dan solusi. Ya. Tetapi menarik. Mungkin sekarang ke Dewi dan nanti yang terakhir ke Bu Novi. Oke. Memang sering gimana kalau HR-nya kayak begitu? Ada beberapa case yang saya juga dulu ngalamin ya. Karena mungkin ada manajemen yang istilahnya kepala dua gitu ya. Akhirnya HR-nya juga pusing gitu. Nggak hanya saya, tim-tim saya juga seperti itu. Lah itu apakah kita mencari teman curhat di luar departemen? Tentunya tidak. Kalau HR itu ada sakit di badannya, ya kita harus selesaiin di badan itu sendiri. Kayak misalnya nih di departemen HR pusing gara-gara dikit-dikit peraturan itu dirubah sesuai dengan kebutuhan. Ya memang itu kita juga harus wajib ngikutin. Apalagi kemarin pas COVID itu kan peraturannya nggak nunggu minggu, nggak nunggu hari, tiba-tiba sore sudah ganti. Lah ini gimana cara kita sosialisasi? Kita akhirnya menyediakan platform website dan itu setiap kali ada perubahan kita langsung sounding dan kita tim internal HR punya sesi waktu mungkin di setiap pagi ya. Setiap pagi itu sesi curhat kita. Kita hari ini mau ngapain, kendala kemarin seperti apa, lalu harapannya hari ini gimana. Kemudian di sore hari kita juga istilahnya doa bareng semoga nanti permasalahan ini sudah clear, atau kalau misalnya belum selesai diselesain besok harus seperti apa kayak gitu lah. Itu fungsinya HR untuk menyembuhkan dirinya sendiri dari problem yang mereka harus maintain juga. Karena apa, kalau HR bermasalah dan tidak terselesaikan itu bisa berdampak juga ketika ada departemen lain mau komplain atau mau sesi konseling, ya itu akan terhambat juga. Nah, itu juga kita hindarin. Yang penting kita sembuhin diri sendiri, isinya kayak gitu. Ya, bagaimana cara menyembuhkan ya pinter-pinternya HR itu sendiri gitu kan ya. Kan dengan Pak ya, tim saling topang menopang. Ya. Kalau pas tim mungkin masih menjadi lebih mudah ya.
Tapi kalau SR-nya sendiri, nah ya sudah banyak-banyak berdoa aja. Biasanya Ya kan, itu yang- pasangan, fungsi pasangan Pak. Kan katanya Pak Sumarwito tadi, semuanya pasrahkan ke Allah gitu loh. Iya, benar. Biasanya kalau single, HR single itu kalau berkeluarga enak. Dia mungkin bisa cerita ke suaminya atau ke istrinya. Tapi Oke. kalau masih single fighter, dia di rumah single fighter. Saya nggak pernah cerita sama suami. Enggak. Di perusahaan ini juga single. Lebih karena udah terbiasa ya melihat banyak masalah, jadi kita lebih realistis bagaimana menyelesaikan biasanya Iya sendiri. iya. Benar, balik lagi. Karena kan keuntungan HR itu menurut saya ya itu belajar dari banyak kasusnya orang-orang lain itu kan tidak harus mengalami Iya, baru kita betul. belajar gitu kan. Nah ini Bu Novi udah mantu-mantu ini. Tapi Devi mau menambahkan apa? Udah. Udah sih ya. Cukup ya. Pokoknya ya single fighter lah, meskipun ada teman-teman di luar sana ya kita harus benar-benar fight untuk Oke. menyelesaikan permasalahan di departemen. Nah, segala diskusi ini akan ditutup dengan closing statement dari kepada yang terhormat Ibu Novi untuk memberikan petua dan fatwanya bagi para pegiat HR yang baru memulai karirnya. Kita dengarkan baik-baik ya, simak baik-baik, tonton baik-baik. Monggo silakan Bu Novi. Mas Aldi. Kok gitu fatwanya? Oke, baik, sahabat Mercury. Jadi tadi itu kalau HR-nya sendiri yang bermasalah seperti apa gitu ya. Jadi memang sejak awal harus disadari bahwa tugas kita ini ya mengelola manusia yang banyak masalah kayak gitu. Iya, Jadi betul. salah satu syarat untuk jadi orang HR itu salah satunya itu tadi satu dia peka terhadap orang. Kalau mau sukses ya, satu peka terhadap orang, tetapi jangan sampai kepekaan terhadap orang itu yang kemudian akan menjadi beban buat kita sendiri gitu, Mas. Karena saking pekanya kita, terus setiap orang didengarkan masalahnya, terus saking kepinginnya menyelesaikan, dia sendiri yang terbebani kan Iya, kayak gitu. iya, Nah iya, itu yang iya. enggak boleh gitu loh, itu yang enggak boleh. Jadi benar-benar bisa memilahkan mana ya udahlah ini urusan di pekerjaan. Ya sudah kalau kita pulang usahakan kita kunci di kantor, masalahnya jangan dibawa pulang kayak gitu. Iya, Saya ada temen dulu kalau misalnya ini kerja punya bos yang setengah mati gitu ya, maksudnya bosnya Susah tuntutannya dipahami tinggi gitu, iya, dan iya. sebagainya. Kita yang lihat aja juga merasa gini, waduh gimana ya maksudnya kok dia ini wajahnya itu kalau nggak lungset gitu loh, maksudnya nggak lungset meskipun bosnya ini ruwet gitu kan, gitu. Jadi ternyata kuncinya apa? Ketika dia pulang kantor dia bilang pokoknya kalau aku sudah pulang aku sampai dienggok-enggokan, masalah kantor tak tinggal di luar gitu. Jadi saya tak buang di luar, tak tinggal, sudah dia terus sudah dengan dirinya sendiri gitu. Iya, Jadi iya. maksudnya ya sudah itu urusan kantor yang memang Melupakan itu ya. bisa harus diselesaikannya besok di kantor. Betul. gitu. Kesulitannya cuma satu, kalau dari kantor ke rumah dia nggak ketemu enggo-enggoan, dia nggak bisa meninggalkan semuanya ya lungset juga Terus. dia, gitu kan? Enggak atau ketemu lampu merah Oh, gitu. ganti lampu merah. Nggak nyampe-nyampe. Nyampe. Seperti itu. Artinya memang harus bisa Memisahkan, betul. dengan betul gitu ya. Betul, itu salah satunya Mas. Terus kemudian juga itu tadi kalau misalnya kita sendiri punya masalah kan artinya kita paham bahwa itu juga harus diselesaikan gitu. Jadi kalau tadi Devi cerita bahwa harus kuat, harus tough, Iya, harus iya, bisa iya, mengobati iya, diri iya. sendiri. Mungkin lebih tepatnya kita ini gini, kalau ini kan kita ini punya lingkaran pengaruh gitu, lingkaran pengaruh kita yang dimana kita bisa kendalikan itu yang harus kemudian kita luaskan gitu. Jadi jangan sampai pengaruh dari lingkungan itu yang kemudian lebih menekan kita, tetapi kita cari solusi dengan meluaskan lingkaran pengaruh kita. Artinya kita cari itulah hal-hal yang kemudian membuat kita bisa menyelesaikan masalahnya gitu. Jadi tidak terpaku ke masalahnya, tetapi mencari bantuan lah, terus mencari cara-cara lain supaya kemudian masalah kita selesai kayak gitu, Iya, Mas. iya, Jadi tadi itu mengobati diri sendiri tadi itu penting gitu, Mas. Karena disadari apa enggak kerjaannya seperti itu. Bahkan kan ada ya kapan hari saya lihat di TikTok gitu, ada seorang psikoterapis yang mau mulai kerja. Dia mau mulai kerja malah tiduran di kursi yang bisa ditidurkan kayak gitu kan. Terus ditanyain, kamu ini lagi apa? Ini saya mau mulai kerja. Mau kerja kok malah layah-layah. Ya iya kerjanya habis gitu dia nerima masalahnya orang. Jadi sebelumnya dia harus kosong dulu Harus gitu loh. free kan, betul, Harus gitu ya. free dulu pikirannya supaya kemudian dia bisa menerima. Karena ketika kita sudah menerima baik tadi itu tujuannya mau coaching, mau konseling, kita ini harus be there gitu kan. Harus ada saat itu gitu loh, mendengarkan dengan baik kayak gitu kan, Mas. Sehingga kemudian
kemudian mereka merasa bahwa oh ya didengarkan, masalahnya jadi selesai seperti itu. Jadi benar-benar kita harus free pada saat itu, dan setelahnya ya kita itu tadi harus dilepas, dikosongkan supaya nggak mengganggu kita di rumah. Betul. Gitu. Ya, oke, baik. Terima kasih banyak buat fatwanya, buat petuahnya, nasihatnya ya. Ibu Novi memang luar biasa. Sekarang saatnya untuk menginformasikan apa aktivitas yang bisa dimanfaatkan oleh sahabat-sahabat Merkuri. Ya, ini kita lagi banyak ini maraton nih Mas. Jadi ada free webinar tentang agraria. Jadi lebih ke tentang sertifikasi tanah. Jadi kan sekarang lagi banyak orang yang tanahnya bermasalah atau apalah yang kayak gitu. Nah, kan sesuai juga dengan program pemerintah bahwa sertifikasi tanah ini sedang digerakkan gitu ya. Jadi kita mengadakan itu webinar di tanggal 10 Agustus. Ini free. Jamnya sore jam 3 sampai setengah 5 biasanya seperti itu. Lalu kemudian di 13 Agustus kita ada pelatihan dan sertifikasi ke MSDM. Itu 4 kali pertemuan, tapi startnya di 13 Agustus. Terus kemudian di 20 Agustus 2021 itu pelatihan dan sertifikasi BNSP untuk sekretaris. Untuk public relation atau kehumasan di 20 Agustus mulainya ada 3 kali pertemuan. Lalu yang TOT atau Training for Trainers itu tanggal 27 dan 28 Agustus. Oke, baik. Gitu. Cukup banyak aktivitasnya. Anda yang tidak sempat mencatat silakan 0811 340 5557. Aduh, keren Mas Ardi. Itu adalah nomor sakti Mbak Septi. Ingat juga ya kalau nanti ada Nanti diulang. Iya, oke. Kalau nanti perlu sesuatu bisa ke 0811 340 5557. Melalui Merkuri juga boleh supaya nanti Merkuri dapat fee-nya. Oke, ya bisa. Mestinya pendaftaran dibuka lewat Merkuri. Baik, Dev, thank you ya Dev. Oke, sama-sama. Sehat-sehat terus ya. Amin. Mbak Septi, terima kasih banyak. Sama-sama Pak. Salam untuk keluarga, sehat-sehat terus ya. Siap, Oke, amin. baik, terima kasih. Bu Novi, terima kasih banyak. Kita ketemu minggu depan ya. Ya, oke, Mudah-mudahan kita sehat-sehat, semuanya Mas sehat. Adi. Baik, sahabat Merkuri, sampai di sini perbincangan kita untuk solusi SDM bersama MSI dan narasumber tamu kita Mbak Uci Septiani. Uri Septiani. Septi ya. Ya, Mbak Septi. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Kita ketemu lagi di perbincangan yang sama di hari dan jam yang sama minggu depan dengan topik yang berbeda. Sampai jumpa.